Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teguh Gusto dan saat ini Anda sedang menyaksikan Ghost Movie. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film horor fiksi ilmiah yang disutradarai oleh John Krasinski berjudul A Quiet Place. Rilis di tahun 2018, film ini juga dibintangi oleh sang sutradara bersama dengan istrinya yaitu Emily Blunt, serta beberapa bintang muda seperti Millicent Simmonds dan Noah Jupe. Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan kondisi sebuah kota yang sunyi dan terbengkalai. Hari itu adalah hari ke-89, di mana keluarga Abbott menjalani hidup mereka dengan penuh kesunyian. Bergerak dan melangkah secara perlahan, bahkan mereka berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat, seolah-olah mereka berusaha menjaga agar suasana tetap sunyi. Hari itu mereka sedang berada di sebuah minimarket, mencari obat demam untuk putra mereka yang bernama Marcus, serta segala macam alat-alat elektronik yang dibutuhkan Lee untuk memperkuat sinyal radio. Bo sangat menyukai roket, karena menurutnya hanya roket yang bisa membawa mereka pergi dari planet itu dan menyelamatkan diri. Di sana, bocah itu menemukan mainan yang disukainya. Namun karena sangat berisiko menimbulkan suara, Lee melarang putra bungsunya membawa benda itu. Secara perlahan dan hati-hati, Lee melepaskan baterai dan meletakkannya. Melihat raut wajah Bo yang kecewa membuat Regan merasa iba. Akhirnya, tanpa sepengetahuan sang ayah, Regan kembali memberikan mainan itu kepada adiknya. Gadis itu benar-benar tidak menyangka bahwa tindakannya akan berakibat fatal bagi sang adik. Secara diam-diam, Bo memasang baterai dan menyalakan mainannya ketika mereka dalam perjalanan pulang. Suara mainan itu pun terdengar sangat keras di tengah kesunyian. Mendengar hal itu, dengan sigap, Lee berlari menghampiri putranya. Namun sangat disayangkan, ada sesuatu yang bergerak sangat cepat dari dalam hutan dan langsung menerkam Bo. Setahun lebih telah berlalu, Regan masih dihantui rasa bersalahnya. Tidak ada yang berubah dari kebiasaan keluarga Abbott, mereka tetap hidup dan beraktivitas dalam kesunyian. Setiap harinya, Lee mengirimkan sinyal SOS ke kota ataupun negara-negara lain. Dan menjelang malam, orang-orang menyalakan obor untuk memberitahukan bahwa mereka masih bertahan. Evelyn sendiri kini telah memasuki tahap akhir kehamilannya. Wanita itu menyiapkan segala hal yang dibutuhkan oleh sang bayi. Mulai dari membangun bunker yang kedap suara, menyiapkan mainan, hingga tabung oksigen. Karena nantinya, bayi mereka akan disembunyikan di dalam kotak agar tangisannya tak terdengar. Kondisi pada malam hari lebih sunyi, oleh karena itu mereka harus bergerak lebih hati-hati. Saking serunya bermain, Marcus dan Regan tidak sengaja menjatuhkan lampu sehingga menimbulkan suara. Lee menghampiri kedua anaknya agar tetap tenang dan tidak bersuara sedikit pun. Lalu terdengar ada sesuatu yang melompat ke atas atap. Lee meminta semuanya bersiaga untuk menghadapi serangan. Ternyata itu hanyalah sepasang tupai, sehingga mereka semua merasa lega. Terlihat Marcus sangat menyesal atas perbuatannya, dan dia berjanji untuk lebih hati-hati. Mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya monster telah datang, dan untungnya dia teralihkan dengan tupai. Regan mengalami gangguan pendengaran. Oleh karena itu, Lee melakukan modifikasi terhadap implan koklea agar Regan bisa mendengar dan terhindar dari bahaya. Walaupun mungkin alat tersebut belum berfungsi dengan baik, namun sebagai seorang ayah, Lee terus berusaha melakukan yang terbaik untuk putrinya. Keesokan harinya, Lee mengajak Marcus ke sungai untuk belajar menangkap ikan, agar suatu hari nanti, ketika tumbuh dewasa, Marcus bisa mencari makanannya sendiri untuk bertahan hidup. Untuk saat ini, Lee belum bisa mengajak Regan karena implan kokleanya belum berfungsi, serta akan sangat sulit untuk mengawasi dua anak sekaligus. Tetapi Lee berjanji akan mengajak Regan di kesempatan berikutnya. Beberapa waktu kemudian, Lee dan anaknya tiba di sebuah sungai. Seekor ikan melompat dari tangan Lee sehingga menimbulkan suara. Marcus pun menjadi panik dan hendak melarikan diri. Tapi sang ayah menahannya. Lee menjelaskan bahwa suara mereka tertutupi oleh suara aliran sungai, sehingga monster tidak bisa mendengarnya.
Kemudian Lee membawa Markus ke air terjun untuk membuktikan penjelasannya. Di sana mereka bisa berbincang-bincang, bahkan bisa berteriak sepuasnya. Sementara itu di rumah, Regan yang merasa kecewa terhadap ayahnya memutuskan pergi meninggalkan rumah. Gadis itu masih terus merasa bersalah atas kematian Bu dan berpikir bahwa sang ayah membencinya. Padahal sebenarnya anggapan Regan salah, karena Lee sangat menyayangi anak-anaknya. Di perjalanan pulang, Lee dan Markus bertemu seorang pria tua dengan raut wajah sedih dan putus asa. Tubuhnya bergetar karena menahan tangis atas kematian istrinya. Melihat hal itu, Lee memintanya agar menahan emosi demi keselamatan mereka. Namun sepertinya pria itu sudah tidak memperdulikan lagi hidupnya, sehingga dia langsung berteriak dengan sangat keras agar dibunuh oleh monster. Sementara itu di rumah, sepertinya Evelyn akan segera melakukan proses persalinan. Dia bergegas menuju ke ruang bawah untuk menyalakan lampu tanda darurat agar Lee mengetahuinya. Namun sialnya kaki Evelyn tertancap paku dan membuatnya menjatuhkan cermin. Suara itu terdengar oleh monster dan tak lama kemudian makhluk itu sudah masuk ke dalam rumahnya. Kini Evelyn tidak hanya menahan kontraksi, tapi dia juga menahan rasa sakit di kakinya. Akhirnya Evelyn memancing makhluk itu turun ke ruangannya dengan menggunakan alarm dan langsung keluar dari ruangan itu. Ternyata ada beberapa monster yang berada di pekarangan rumahnya, sehingga Evelyn masih terjebak dan tidak bisa menuju ke bunker. Beruntung Lee dan Markus telah kembali. Mereka langsung meluncurkan kembang api dan menutupi suara teriakan Evelyn saat proses persalinan. Kemudian Lee langsung berlari menghampiri istrinya. Pria itu merasa lega karena menemukan Evelyn dan bayinya dalam keadaan selamat. Akhirnya, Lee membawa istri dan anaknya ke bunker. Di tempat lain, Markus yang telah berhasil menyalakan kembang api berusaha kembali ke rumahnya. Di tengah jalan, dia mendengar sesuatu dari dalam kebun. Markus pun berlari ketakutan hingga akhirnya menabrak sebuah traktor dan pingsan. Regan yang juga melihat kembang api memutuskan untuk kembali ke rumah. Setibanya di kebun, dia melihat sebuah cahaya dan memeriksa sumber cahaya tersebut. Tanpa disadari, di belakangnya ada monster yang sejak tadi mendengarkan langkah kakinya. Lalu tiba-tiba saja monster itu merasa kesakitan dan melarikan diri setelah mendengar suara yang dikeluarkan dari implan koklea Regan. Tiba-tiba saja Evelyn tersadar setelah mengalami mimpi buruk tentang kematian Bu. Sebenarnya dialah yang paling merasa bersalah atas kematian anak bungsunya. Wanita itu merasa bahwa dirinya tidak berguna, karena sebagai orang tua seharusnya bisa melindungi anaknya. Mungkin saja hal itu tidak akan terjadi, andaikan waktu itu Evelyn menggendongnya. Namun, di balik semua itu, dia merasa sangat bersyukur karena telah melahirkan bayinya dengan selamat. Selain itu, kini dia dan bayinya telah merasa aman, karena bunker yang mereka bangun berhasil meredam suara. Evelyn tidak ingin merasakan kehilangan lagi, maka dari itu dia meminta suaminya berjanji untuk selalu menjaga anak-anaknya. Kemudian Lee meninggalkan ruangan itu untuk mencari Regan dan Markus. Namun dia tidak menyadari bahwa ada bahaya lain yang sedang mengancam istrinya. Setelah menemukan Markus, Regan beserta adiknya menuju ke kilang jagung dan menyalakan obor agar sang ayah mengetahui lokasi mereka. Markus yakin bahwa sebentar lagi ayah akan datang untuk menyelamatkan mereka. Namun sang kakak tidak sependapat. Dia berpikir bahwa ayahnya hanya datang untuk menyelamatkan Markus. Bersamaan dengan itu, Evelyn kembali tersadar karena mendengar suara aliran air di dalam ruangannya. Ternyata, ruangan itu sudah tergenang oleh air. Dan yang lebih mengerikan lagi, ternyata di sana juga ada monster yang mencoba meraba-raba mencari suara yang didengarnya secara samar-samar. Semakin lama, suara sang bayi semakin terdengar jelas, sehingga makhluk itu pun mendekatinya. Evelyn langsung mengambil bayinya dan mundur ke belakang aliran air agar suara bayi tidak terdengar. Terjadi perdebatan di antara Regan dan Markus, karena Regan ingin pergi dari sana untuk menghindari ayahnya. Tiba-tiba saja, pintu kilang itu jebol dan membuat Markus jatuh ke dalamnya. Beruntung suara pintu yang jebol membuat monster meninggalkan Evelyn dan bayinya. Namun kini, monster itu menuju ke sumber suara tersebut, yaitu di kilang jagung.
Menyadari anak-anaknya dalam bahaya, Lee pun bergegas menuju ke kilang jagung. Namun monster itu sangat cepat. Hanya beberapa detik saja dia telah tiba di kilang jagung dan hendak membunuh Regan dan Markus. Mereka pun mencoba menahannya dengan pintu besi. Namun sepertinya benda itu tidak mampu untuk melindungi mereka. Karena dengan satu serangan, monster mampu merobek pintu besi itu. Beruntung lagi-lagi Regan terselamatkan oleh implan yang mengeluarkan sinyal dan membuat telinga monster itu sakit. Menyadari keadaan sudah aman, Regan dan Markus langsung keluar dari tempat itu dan menemui ayah mereka. Lee merasa sangat lega karena anak-anaknya berhasil menyelamatkan diri. Namun perasaan lega itu tidak berlangsung lama karena salah satu dari monster masih ada di sekitar mereka. Lee meminta anak-anaknya berlindung di dalam mobil selagi dia mengambil sebuah kapak. Tiba-tiba pria itu mendengar suara monster sudah semakin dekat dan ternyata makhluk itu sudah berada di atas atap. Dengan kukunya yang setajam pedang, monster itu langsung menyayat tubuh Lee. Sehingga Markus sontak berteriak memanggil ayahnya. Teriakan Markus langsung membuat monster itu datang ke arah mobil. Sangat disayangkan kali ini Regan mencabut implan, sehingga monster itu pun mengamuk dan mencabik-cabik mobil. Lee yang melihat hal itu teringat akan janjinya kepada Evelyn. Apapun yang terjadi, dia harus melindungi anak-anaknya. Lee memberikan sebuah isyarat kepada Regan bahwa Lee menyayangi dan akan selalu menyayangi Regan. Kemudian pria itu berteriak sekeras-kerasnya hingga akhirnya Lee tewas dibunuh oleh monster. Markus tidak ingin menyia-nyiakan pengorbanan ayahnya. Oleh karena itu, dia langsung menyalakan mobil dan kembali ke rumah bersama ibu mereka. Kematian Lee membuat keluarganya sangat terpukul, namun mereka tidak bisa terlalu lama berlarut dalam kesedihan karena monster itu masih memburu mereka. Ibunya meminta Regan untuk fokus karena kini mereka harus mencari cara untuk bisa menyelamatkan diri. Seekor monster masuk ke ruang bawah setelah mendengar suara sang bayi. Regan melihat tulisan-tulisan ayahnya yang sedang mempelajari kelemahan monster. Hal itu membuatnya teringat akan reaksi monster yang kesakitan karena mendengar suara dari implan koklea. Regan pun langsung menyalakan implannya. Bahkan, Regan menempelkannya di mikrofon, sehingga membuat pertahanan monster terbuka. Menyadari hal itu, Evelyn pun langsung mengarahkan senapannya dan menembak kepala sang monster. Akhirnya film pun ditutup dengan menampilkan seluruh monster datang menyerbu rumah mereka. Tapi di sini Evelyn sudah siap karena dia telah mengetahui kelemahan dari makhluk itu. Akankah Evelyn dan anaknya mampu bertahan dan menyelamatkan diri? Dan apakah alat implan Regan benar-benar menjadi kelemahan bagi monster? Dan tamat. Bagaimana dengan alur cerita A Quiet Place? Apakah menarik? Menurut saya film ini benar-benar unik dan saya merasa beruntung bisa menikmatinya di teater. Walaupun sebagian besar dialog antar pemain hanya menggunakan bahasa isyarat, namun jumpscare yang disuguhkan film ini sukses membuat jantung saya berdegup kencang. Apalagi dengan suasana tegang di menit-menit menjelang persalinan Evelyn. Saya merasakan betapa beratnya perjuangan seorang ibu untuk melahirkan bayinya dengan selamat, sekaligus bertahan hidup agar dapat merawat sang bayi. Dan mari kita masuk ke segmen penjelasan. Seperti yang kita ketahui, Regan Abbott, anak pertama dari Lee dan Evelyn, mengalami gangguan pendengaran. Tanpa disadari, hal itu malah membawa berkah bagi keluarga mereka. Karena sejak dulu mereka sudah terbiasa berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Sehingga, ketika monster misterius menguasai bumi, keluarga Abbott menjadi salah satu yang berhasil bertahan hidup. Namun di sisi lain, kekurangan Regan juga menempatkannya dalam bahaya. Karena tidak bisa mendengarkan apapun di sekitarnya. Gadis itu tidak mengetahui jika monster datang. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab kejadian menyedihkan di awal pembukaan film. Selain niat baik seorang kakak memberikan mainan kepada adik laki-laki dalam kondisi yang bertentangan dengan orang tuanya. Ketika sang adik menyalakan mainan tersebut dan menimbulkan kebisingan, Regan yang paling dekat dengan Bu tidak bisa menghentikan adiknya karena tidak mendengar suara mainan itu. Sebuah penyesalan besar dalam hidupnya, dan sejak saat itu, hubungan dengan sang ayah tak lagi harmonis. Tentu saja Lee sama sekali tidak membenci atau menyalahkan Regan atas kejadian itu. Dia malah sangat mencintai putrinya dan ingin membantu mengatasi masalah pendengarannya.
Karena itulah dia menghabiskan banyak waktu untuk membuat implan koklea. Dia telah meneliti dan memodifikasi alat itu. Namun sayangnya, Lee tidak pernah berhasil, hingga akhirnya Regan kecewa dan menolak implan yang baru saja diciptakan oleh Lee. Namun pada akhirnya Regan tetap menggunakan alat itu. Mungkin implan itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa usaha sang ayah memberikan efek lebih dari sekedar fungsi utamanya. Implan itu memancarkan frekuensi yang dapat mengganggu pendengaran para monster jika jarak mereka terlalu dekat dengan Regan. Jadi bisa dibilang tujuan sang ayah untuk melindungi putrinya telah tercapai melalui alat itu. Bahkan, tanpa disadari, penemuan Lee akan sangat berguna bagi seluruh umat manusia. Mungkin tidak ada yang menyadari apa sebenarnya makna lampu merah yang dinyalakan oleh Evelyn selain dari sebuah tanda bahaya ataupun SOS. Tapi beberapa pendapat menyatakan bahwa lampu merah itu mengeluarkan suara kecil dengan nada tinggi yang dapat menarik perhatian monster. Mungkin rencana awalnya adalah ketika Evelyn hendak melahirkan, keluarganya akan menyalakan lampu merah untuk mengumpulkan monster di sekitar kebun. Lalu baru setelah itu, mereka akan menyalakan kembang api untuk menutupi suara Evelyn. Saya pun berinisiatif kembali menonton adegan tersebut dan mendapatkan sebuah petunjuk mengapa lampu merah tidak berpengaruh terhadap monster yang masuk ke dalam rumah. Hal itu dikarenakan Evelyn telah membuat suara lain dengan telapak kakinya yang berdarah, sehingga satu monster bertahan di dalam rumah dan mengikuti suara langkah Evelyn. Kemudian Evelyn juga membunyikan alarm yang membuat monster itu mengamuk, sehingga ada beberapa kabel yang putus dan menyebabkan beberapa lampu merah mati. Amukan itu pun membuat monster lainnya datang. Namun kali ini, dia mengikuti suara langkah Evelyn ke lantai atas. Mungkin hal ini tidak terlalu penting, namun saya sangat menyukai hal-hal detail yang ditampilkan di film ini. Jika teman-teman memperhatikan, ketika adegan di minimarket, seluruh makanan di tempat itu telah dipungut atau dijarah, kecuali keripik. Sama sekali tidak ada yang menyentuh makanan itu karena suara yang ditimbulkan ketika mengunyahnya. Jadi bisa disimpulkan, keripik merupakan makanan kematian ketika bumi telah dikuasai oleh monster dengan pendengaran super. Selain itu, di beberapa adegan lain, kita menemukan Evelyn menggantung mainan-mainan untuk bayinya yang berbahan empuk agar ketika benda itu jatuh tidak menimbulkan suara. Hal lainnya adalah berjalan tanpa alas kaki dan menaburkan pasir untuk membuat jalan setapak. Juga memberikan tanda pada lantai kayu yang boleh digunakan sebagai pijakan. Bahkan mereka menggunakan kasur sebagai pintu bunkernya karena pintu besi dan kayu pasti akan menimbulkan suara. Tidak dijelaskan secara langsung mengenai monster yang memiliki pendengaran super ini. Namun di ruang kerja Lee, terdapat banyak surat kabar yang memberitakan sebuah meteorit menghantam kota Meksiko. Dan sejak saat itu, muncul makhluk-makhluk mengerikan yang sangat ganas. Walaupun tidak bisa melihat, namun monster itu memiliki indera pendengaran yang luar biasa. Jika mereka mendengar sesuatu, mereka akan langsung mendatangi suara itu dan memusnahkannya. Sejak saat itulah kepunahan manusia dimulai. Pemerintah telah mengerahkan pasukan militer untuk mengatasi makhluk itu. Namun monster memiliki lapisan kulit yang sangat keras, sehingga sangat sulit untuk dimusnahkan. Dari hasil penelusuran saya, makhluk ini memiliki beberapa sebutan. Dan salah satu diantaranya adalah Dead Angels atau Angels of the Dead. John Krasinski sendiri telah mengkonfirmasi bahwa monster itu adalah alien. Dengan pendengaran super, kekuatan dan kecepatan, serta pertahanan yang tidak bisa ditembus, menjadikan mereka makhluk pemusnah yang paling sempurna. John juga menjelaskan bahwa planet asal makhluk itu telah hancur. Mereka berevolusi dan bertahan hidup di sebuah asteroid hingga jatuh ke bumi. Awalnya mereka hanya menaklukkan satu negara, lalu seiring berjalannya waktu, mereka berhasil memusnahkan hampir seluruh umat manusia. Walaupun memiliki gigi taring dan cakar setajam pedang, namun Dead Angels sama sekali tidak ditampilkan memangsa manusia ataupun hewan lain. Apa mungkin mereka membunuh hanya demi kesenangan semata? Pendengaran super adalah salah satu kemampuan sekaligus kelemahan mereka. Karena suara dengan frekuensi tinggi akan membuat mereka kesakitan. Implan koklea milik Regan bisa digunakan untuk mengusir bahkan melumpuhkan Dead Angels. Selain itu, mereka juga rentan terhadap serangan jika sedang mendengar. Karena telinga mereka berada di balik armornya. Sebenarnya, tembakan senapan ke arah yang tepat bisa saja membunuh makhluk itu. Namun pastinya suara dari tembakan akan memancing monster yang lain datang. Sehingga diam merupakan cara terbaik untuk bertahan hidup. Trailer sequel keduanya sudah lama beredar di YouTube. Dan menurut informasi, penayangan A Quiet Place Part 2 akan segera dilaksanakan pada tahun dan bulan ini. Semoga saja tidak diundur ya.
Jika teman-teman punya teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silakan tuliskan di kolom komentar, atau bisa DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian, sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.